Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kumaha daramang. Alhamdulillah ya. Baik, sudah berdoa belum? Sudah. Oke, sudah berdoa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alen. Kemana Alen? Sakit. Oke. Siapa lagi? Aiman sama Sakila. Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat di sekolah, dan hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran apa nih? Coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke, ini merupakan mata pelajaran baru ya dalam kurikulum nasional atau kurikulum merdeka yang Menteri Pendidikannya yang sekarang siapa? Profesor Abdul Mut'i ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Oke ya, kemudian karena ini merupakan pertemuan pertama saya dengan kalian, sudah kenal dengan saya? Sudah, ada yang belum. Oke, sebelumnya perkenalkan. Nama Bapak Yusuf Suhendar, kalian bisa panggil Pak Yusuf ya. Nah, di sini Bapak itu mengajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke. Nah, untuk di mata pelajaran coding dan artifisial ini, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sudah. Oke, saya ingin coba dulu ya. Saya punya game ini untuk menguji konsentrasi ya. Pakai kata kunci. Kata kuncinya gini. Ketika kata kuncinya adalah kalian fokus dengan apa yang saya ucapkan. Sekali lagi kata kuncinya apa? Fokus dengan apa yang diucapkan. Oke. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Saya lagi. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini 3. 2. Ini 1. Kalau yang ini 3. Oke, beri aplaus dulu ya. Ada yang masih bingung-bingung, kok bisa? Semoga bisa ya. Ingat kata kuncinya apa tadi? Fokus dengan apa yang diucapkan. Lagi-lagi, ini 1. yang ini 2. Kalau yang ini 3. yang ini 2. Kalau yang ini 3. ini 1. Oke, beri aplaus dulu ya. Oke, berarti sudah pada fokus ya. Berarti sudah siap untuk belajar. Oke, ibaratnya gini. Sekarang saya ingin buat sebuah analogi sederhana. Kalau misalkan kita sekarang sedang berada di Kabupaten Sumedang, kemudian kita ingin berangkat ke Bandung. Tapi berangkatlah kita ke Bandung, tapi kita nggak tahu tujuannya mau apa. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Bingung. Kenapa bingung? Karena tidak tahu tujuan. Oke. Nah, oleh karena itu belajar pun sama. Ya, hari ini mau belajar apa, tujuannya kemana itu harus tahu ya. Oleh karena itu, oke, di sini saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa sih ya. Yang pertama kita lihat, untuk pertama itu siswa dapat menyusun instruksi langkah-langkah atau disebut sebagai algoritma secara sistematis. Itu tujuan pertama. Jadi kalian bisa menyusun langkah-langkah ya. Langkah-langkah seperti apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengelola data sederhana dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran ya. Oke, kita lihat ya. Sekarang itu sudah zamannya teknologi ya. Zamannya teknologi ya. Sekarang udah sangat canggih teknologi. Bahkan nah ini juga saya membuat aplikasi untuk menjelaskan materi ini menggunakan teknologi. Namanya itu adalah Canva. Ceng yang udah tahu Canva? Oh, sudah menggunakannya? Sudah. Oke, good.
Nah, ini ada yang terbaru di Canva Premium, yang pendidikan ya, Canva pendidikan itu adalah Canva Code. Nah, di sini itu membuat sebuah aplikasi ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan menyusun instruksi langkah-langkah algoritma itu? Kalian pernah tahu, pernah berpikir gak gimana cara kerja mesin? Misalkan kalian ingin searching sesuatu di Google, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mencarinya dengan cara apa? Mengetik apa yang kalian ketikkan di Google? Sebuah instruksi. Betul nggak? Misalkan kalian ingin tahu nih siapa nama Presiden Indonesia saat ini. Berarti kan kalian tuliskan di Google itu siapa nama Presiden Indonesia saat ini. Betul nggak? Betul. Berarti kalian memberikan instruksi kepada mesin. Kemudian mesin merespon. Betul? Nah, begitupun menyusun instruksi. Apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Nah, di sini algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti misalkan resep makanan, algoritma memberikan petunjuk yang jelas dan berurutan. Misalkan gini, saya ke anak-anak, nanti besok jangan lupa bawa. Dah aja saya gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa bingung? Karena instruksinya tidak jelas ya, karena perintahnya tidak jelas. Mau bawa apa, Pak? Gitu ya. Maka langkah-langkah atau instruksi yang baik itu yang pertama itu harus jelas ya. Kemudian yang kedua apa? Berurutan. Kemudian langkah-langkahnya tersusun logis. Kalau misalkan saya kasih coba saya ingin menceritakan bagaimana berangkat ke sekolah. Saya makan dulu, kemudian tidur, kemudian tiba di sekolah. Betul nggak langkah-langkah saya? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Karena tidak masuk akal. Berarti tidak logis langkah-langkahnya, gitu ya. Oke, berikutnya contohnya di sini nih, ada sebuah algoritma. Cara membuat mie instan. Gimana langkah-langkahnya tuh? Coba dibacakan yang keras. Air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air mendidih, masak selama 3 menit, tambahkan bumbu dan aduk rata. Oke, ini sudah betul atau masih ada yang salah? Betul. Sudah logis? Jelas langkah-langkahnya? Jelas ya. Nah, itulah urutan langkah-langkahnya ya. Nah, bagaimana sekarang kita contoh, misalkan kita aktivitasnya mau apa nih? Mau gosok gigi. Kita lihat, kalau gosok gigi gimana langkah-langkahnya? Siapkan sikat gigi, taruh odol, terus gosok-gosok, terus kumur-kumur, dibuang. Oke, kita lihat. Nah, ini langkahnya apa aja nih? Siapkan sikat gigi dan pasta gigi, matahari sikat gigi dengan air, oleskan pasta gigi secukupnya, gosok gigi selama 2 menit, kumur dengan air bersih, bersihkan sikat gigi. Oke, ini langkah-langkahnya sudah logis, sudah sistematis berurutan. Oke, kalau dalam wudhu, ya masih ingat langkah-langkah wudhu itu apa? Mulai dari mana? Cuci tangan, terus kumur-kumur, terus hidung, terus muka, terus rambut, telinga. Oke, berarti itu kan yang dinamakan dengan sistematis atau bahasa PAI itu tertib. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau saya misalkan nih, saya nyuci kaki dulu baru muka, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Tidak sesuai urutan atau langkah-langkah yang sudah ditentukan ya. Nah, langkah-langkah sistematis atau terurut itu dalam coding namanya algoritma. Sekali lagi, langkah-langkah sistematis dan logis namanya adalah algoritma. Oke, algoritma ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ya. Nah, di sini ada data.
hidup itu selalu penuh dengan data. Contohnya, saya sebagai guru menginginkan informasi tentang kemampuan matematika kelas 7J. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oke, saya ulangi lagi. Saya menginginkan informasi tentang kemampuan matematika kelas 7G. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Memberikan soal. Kenapa memberikan soal? Untuk apa? Untuk mengetahui, mengetes anak-anak. Tujuannya untuk apa? Kenapa harus dites? Untuk apa? Kenapa harus dikasih tes soal? Untuk mendapatkan data, ya. Datanya berupa apa? Nilai, ya. Nah, setelah saya memberikan tes, otomatis nanti saya punya data apa? Data nilai, ya. Kan tadi saya ingin tahu kemampuan kelas 7J. Kalau punya data saja cukup tidak? Harus diapain datanya? Harus dianalisis nih, siapa yang nilai tertinggi, siapa yang nilai terendah, kemudian rata-ratanya berapa. Baru saya bisa menyimpulkan, oh ternyata kemampuan matematika kelas 7J, itu pinter-pinter, luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita harus analisis datanya. Kenapa kita harus menganalisis data? Supaya bisa menyimpulkan atau membuat suatu keputusan, ya. Nah, di sini data itu ada dua jenis, ya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif, ya. Data kuantitatif itu yang berupa angka seperti umur, tinggi badan, nilai ujian, dan lain-lain. Kalau yang kuantitatif contohnya apa? Nama, warna favorit, hobi, ya. Itu contoh data yang kualitatif. Nah, di sini kita akan coba latihannya, ya. Nah, coba di sini saya minta satu orang. Siapa yang mau di sini coba menyusun algoritma katanya. Susun algoritma untuk mencuci tangan yang benar dengan mengurutkan langkah-langkah berikut. Silakan, siapa yang mau ke depan buat menarik-narik nih. Tarik ke atas sesuai urutan langkah-langkahnya. Yo, boleh. Siapa Neng ke sini? Boleh maju ke depan, Neng. Namanya siapa? Maula. Oke, Maula. Coba boleh diklik-klik di sininya. Ya, mati ininya. Geser ya. Sok, di sini. Mati ya ininya, kegeser. Bentar. Ya, ini gak apa-apa, ini kendala ya. Sebentar ya. Ya. Sok. Kabelnya. Udah, ya biarin aja, ini udah nyala. Sok. Ya, silakan boleh diurutkan dulu sama Maula ya. Di sini ditarik-tarik. Sambil kita nyalain lagi untuk ininya. Ya. Nah, di ini ditarik. Nah, gitu. Nah, sok diurutkan sesuai urutan yang sesuai menurut Maula. Mana ya? Jadikan. Bentar ya. Oke, sudah? Coba kita akan lihat ya. Boleh? Sudah yakin? Sudah. Coba periksa, diklik periksa. Nah, urutannya sudah tepat ya. Oke, di sini sudah mengurutkan. Boleh nanti ya, bentar kita lihat. Benar. Nah, tadi Maula sudah, nah coba. Nah, ini tadi Maula sudah mengurutkan ya. Mengurutkan langkah-langkahnya ini
untuk kegiatan mencuci tangan ya, dan jawabannya sudah benar ya. Oke, beri aplaus dulu untuk Maula ya. Sekali lagi coba Maula ini. Nah, ini pilih yang ini nih. Ya, pilih jawabannya mana? Coba yang berikutnya, soal nomor 2. Siapa yang mendapat nilai matematika tertinggi? Citra, yakin? Nah, terus ke bawah. Digeser. Nah, digeser itunya ke bawah, ditarik. Yang ininya, nah, ininya ditarik ya. Nah, ini tarik. Oke. Nah, berapa nilai rata-rata IPA? Kalau nilai rata-rata gimana cara mencarinya, masih ingat? Dijumlahkan dulu, dibagi banyaknya data. Oke, kalau dijumlahkan berapa? Coba ngitung. Maula, bisa ngitung? Bisa. 90 tambah 85. 175. 175 tambah 88. 175 tambah 88. 200. Boleh dikotret kalau bingung ya. Boleh dikotret. Berarti tadi berapa? 200. Coba dihitung lagi yang IPA, yang dihitung yang IPA. 90 tambah 85 berapa? 100. Boleh. Ah, sob, ditulis 175. 175 ditambah berapa? 88. Berapa? Coba tambahkan dengan 88. Nah, coba 88 ditambahkan. 5 tambah 8. 13. Berapa? 13. Sok, naikkan ya. Yang lainnya perhatikan ya, yang lainnya perhatikan ke depan. 13, 3 bawah 1. Oke, bawah 1 ke atas. Bawah 1 ke sini, oke. Boleh. 8 tambah 8. 1 tambah 7. 8 Oke, 16. Berarti 6 simpan di bawah. Satunya naikkan. Oke, 1 tambah 1. 2 ya. 263. Coba tulis. 263. Ditambahkan lagi dengan berapa? 92. Coba tambahkan lagi 92. Tambahkan 92, hasilnya 5. Kemudian 6 tambah 9. 15 ya. Bawah 1. Nah, 355. Oke, beri aplaus dulu ya untuk Maula ya. Boleh, silakan duduk ya. Oke, kita akan masukkan ya, ini jumlahnya. Berarti kalau mencari rata-rata berarti tinggal dijumlahkan di sini ya. Misalkan rata-ratanya berapa nih? Ini ngarang aja ya, misalkan berapa? 13,5 misalkan ya. Kita periksa. Cing cing, oh salah ternyata. Harusnya 88,75 ya. Nah, itu cara mengolah data. Oke, sekarang kita akan coba diskusi kelompok. Ini ada grupnya. Coba di sini kita untuk latihan ya. Diskusi kelompok. Kelompoknya 2 orang saja ya, dengan teman sebangku. Ya, 3 orang nggak apa-apa ya. Sekarang kita akan coba next berikutnya ya, ke uji coba ya. Kita coba. Oke, silakan dibuka HP-nya boleh ya, atau ini. Kelas ini ada, coba ya. Linknya, nah di sini, Mbah, kenapa?
Nah, coba ini menyortir data ya. Ada ininya nggak? WhatsApp-nya? Coba kirimkan ke saya ya. 082 coba. 219 253 115. Chat pribadi aja, nanti di share sama kalian ke grupnya. Ya. Sudah? Nah, sekarang coba buka ya. Di sini ada sebuah link. Bentar, udah di Nah, coba di-share ya. Di-share linknya. Ada? Nah, coba di-share linknya. Coba dibuka ya. Kalian buka, coba diskusikan ya. Ada teman-teman sebangku? Dicoba. Udah dibuka? Sudah? Coba diklik, ada muncul? Belum? Oke, silakan. Udah dicoba? Nah, munculnya seperti ini ya tampilannya. Oke, silakan mulai dari misi menyortir data dulu. Silakan kalian coba diskusi bersama teman sekelompoknya ya. Kita mulai misi. Nah, di situ coba kalian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ya, mulai. Klik mulai. Oke, silakan dicoba. Kemudian kalau sudah yakin periksa. Ya. Neng nggak ada HP-nya? Oh, nggak bawa HP. Boleh ikutan. Loading. Caranya ditarik. Masa bisa? Nah, ini ditarik nih. Ditarik, misalkan 41 ditarik ke sini, misalkan ke 21. Nah, pindah tuh ya. Silakan. Boleh pakai HP saya, coba ya. Loading. Wah, kuotanya habis ya. Angkanya beda-beda. So. Nah, coba ya ini. Nah, coba tarik ininya. Nah. Hah? Gak bisa? Oh ya udah gak bisa ya. Kalau misalkan ininya gak bisa, ya di sini aja. Kita bareng-bareng aja coba lihat di sini ke depan. Ini berarti kalau urutkan datanya gimana berarti? 3 berarti ke depan ya? 3. Boleh satu orang yang maju ke depan, siapa nih? Boleh, siap. Silakan. Boleh diurutkan datanya dari kecil ke besar ya. Oke, silakan diurutkan. Oh, cara pencet. Ini nih. Nah, ini diklik. Nah, ditahan. Nah. Bisa? Oke, sok dicoba ya. Dah, oke, periksa good, betul ya.
Oke, kita periksa urutannya. Coba klik periksa urutan. Selamat, urutan data sudah benar. Oke, ya. Nah, berarti kalian sudah bisa mengurutkan data, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk misi algoritma. Ya, di sini ada bagaimana membuat sandwich. Membuat sandwich, coba kalian lihat ke depan semuanya, boleh? Nah, di sini ada ambil roti, oleskan mentega, tambahkan keju. Kita akan tarik langkah-langkahnya. Langkah pertama untuk membuat sandwich mana dulu? Ambil roti. Oke, kita coba tarik ambil roti. Kita tarik ke sini ya. Oh, ini kita klik. Nah, muncul ambil roti ya. Nah, langkah kedua ngapain? Oleskan mentega. Oke, terus Tambahkan keju. tambahkan keju. Terus apa lagi? Oleskan selai. Apa lagi? Tutup dengan roti kedua. Oke, apa lagi? Potong. Terus apa lagi? Sajikan. Oke, kita akan periksa betul nggak urutannya ya. 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Apa? Hampir benar. Nah, ada yang salah. Berarti yang mana? Yang salahnya? Ambil roti pertama. Nah, yang setelah ambil roti apa nih? Ya. Oke ya, karena waktunya terbatas. Oke, kita anggap silakan nanti kalian coba lagi ya. Nah, itulah cara mengurutkan langkah-langkah secara sistematis dan logis ya. Oke, karena waktunya nanti kalian boleh coba di rumah ya untuk aplikasinya. Nah ini salah satu contoh yang dibuat oleh AI ya. Bagaimana? Nah, sekarang kita akan coba untuk menutup ya akhir hari ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke depan semuanya ya. Nah, menurut kalian nih, kita coba refleksi untuk hari ini ya. Oke, kita lihat. Setelah belajar hari ini, apa yang kalian pahami tentang pengelolaan data? Yang mana jawabannya? Data hanya berupa angka, data adalah informasi yang perlu diorganisir dan diurutkan dengan baik. Yang mana jawabannya? Yang pertama, oke ya, data itu perlu diorganisir ya. Berikutnya, dari pembelajaran tadi, ciri-ciri instruksi yang baik itu yang gimana? Oke, jelas, berurutan dan mudah dipahami. Berikutnya, pengalaman belajarnya. Dari semua aktivitas, oh tadi ini. Oke, dari semua aktivitas yang kalian lakukan, mana yang paling menarik bagi kalian? Mengurutkan? Membuat algoritma? Membuat langkah-langkah tadi ya? Oke, membuat algoritma. Kemudian, mengapa aktivitas tersebut menarik bagi kalian? Seperti bermain puzzle. Oke, ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini lumayan. Oke, berikutnya. Oke, pesan semangat untuk diri saya. Meskipun sulit. Oke, simpan progres saya. Kita simpan ya. Oke, itulah untuk pembelajaran hari ini ya. Karena waktunya terbatas, kita untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyusun instruksi yang tepat menggunakan AI ya. Terima kasih, kita sama-sama akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.